شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arzuqna balaghata fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama summa ila jami'il masyayikh wal ulama al masas termas Bacan Jawa Timur summa ila jami'il masyayikh wal ulama al masas mahad besar syarh al-Qur'an Jawa Tengah summa ila jami'il masyayikh wal ulama al masas mahad Al-Anwar Borojo Jawa Tengah summa jami'il masyayikh wal ulama wal masas mahad An-Nur Bandung Jakarta summa jami'il masyayikh wal ulama al masas mahad Sulamiyah summa man waqafa hadha masjid al-ikhwan summa ila walidina, orang tua kita sebutkan nama sendiri al-maghfurlah ya semua wa ya isi dibaca kita baca sholilailul fatihah qul billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita mendapatkan karunia nikmat iman, Islam, tentang juga nikmat-nikmat yang sangat luar biasa besarnya yang Allah berikan kepada kita hari ini. Tentunya nikmat-nikmat yang berhubungan dengan agama dan nikmat-nikmat yang berhubungan dengan kita bisa berbuat amal soleh. Mudah-mudahan duduknya kita di dalam majelis ketaatan, majelis amal soleh ini
secara otomatis kemaksiatan dari seluruh kemaksiatan yang ada di bumi ini berarti malam hari ini kita tinggalkan. Mudah-mudahan hati kita letaknya, duduknya seperti duduknya jasad kita. Hati kita mudah-mudahan selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba yang radiyatun mardiyah, yang ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala sayyidina Muhammad. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi wa bi'ilmi fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ataita, tidak datang siapa engkau limautini hikmatin, ke tempat ilmu hikmah, au maksiatin, atau tidak datang engkau ke tempat kemaksiatan, illa fi unuqika, kecuali itu ada di leher kamu apa, silsilatun, rantai. Sifatnya silsilah nuraniyatun, yang bersifat nur, au zulmaniyatun, atau rantai yang sifatnya itu gelap. Fa in kunta, maka jika ada siapa engkau iku la tashhadu, tidak melihat siapa engkau ha ing nuraniyatun au zulmaniyatun, atau silsilah tadi, silsilatun nuraniyatun au zulmaniyatun. Anta, ya engkau, fa ghairuka, maka selain dirimu, selain engkau, iku yashhaduha, melihat siapa ghair ha ing silsilatun nuraniyatun. Ala taro, adakah tidak melihat siapa engkau, anna syamsa, sesungguhnya matahari iku yashhaduha, melihat ha ing asyams, siapa annasu, manusia, ajma'una, ya seluruh manusia, illaman, kecuali orang, silah nyaman, karena yang ada siapa man, ada itu akma, adalah orang yang buta. Jelas? Dah ya? Dah paham? Belum? Kalau di Jawa dulu bahasa Jawa ini tak Indonesiakan, tetap satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah engkau mendatangi tempat hikmah. Hikmah itu suatu tempat yang baik, yang dapat memberikan kebaikan kepada kita, urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Hikmah. Tidaklah engkau mendatangi satu tempat hikmah atau tempat maksiat, kecuali di lehermu itu dikalungkan rantai yang bersifat cahaya, yang bersinar, nuraniyah itu, yang bangsa nur, yang bercahaya, atau rantai sebaliknya yang bersifat gelap. Fa in kunta la tashhaduha anta fa ghairuka yashhaduha. Maka ketika engkau tidak bisa melihat rantai yang ada di lehermu,
maka selain dirimu itu bisa melihat. Ala tara anna syamsa yashhadu an-nas ajma'una illa man kana a'ma. Apakah kau tidak tahu sesungguhnya matahari itu bisa dilihat oleh seluruh manusia kecuali orang-orang yang matanya buta. Jadi ini menerangkan bahwa setiap orang yang mendatangi tempat-tempat baik, tempat-tempat hikmah, tempat-tempat yang membahas untuk kepentingan akhirat, yang membahas tentang peribadahan, yang membahas tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat baik di dunia ini maupun di akhirat, atau justru orang itu mendatangi kemaksiatan, maka orang itu akan dapat konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kalau dia datang di tempat yang baik, di tempat kebaikan, di tempat ibadah, di tempat majelis ilmu untuk kebaikan di akhirat, maka lehernya itu akan diberi kalung, rantai. Rantainya tadi ada kalanya rantainya itu bagus dan bersinar gitu. Tapi kalau dia menuju ke tempat kemaksiatan, maka orang tadi dikalungin, dikasih rantai lehernya, yaitu dengan rantai yang sifatnya gelap. Maka orang yang ahli wudhu, nggak pernah wudhu itu mukanya kelihatan. Mau bedakan 5 cm itu nggak pernah wudhu, kelihatan. Yang tahu, kalau yang nggak tahu ya nggak tahu ini orang ini bedakannya 5 cm ini, bedaknya harganya 5 juta umpama. Tapi kalau dia nggak pernah kesentuh air wudhu, itu beda dengan orang yang tidak bedakan tapi tersentuh air wudhu. Ngelihatnya aja pakai kacamata, pakai mata loh ini ya. Nek ngelihatnya pakai basirah, pakai hati pasti kelihatan. Nah, jika kamu sendiri tidak bisa melihat, tidak bisa melihat, kok aku sama aja muka aku kayak gini dari dulu. Dari bayi sudah kayak gini, jelek umpama. Sudah ganteng, udah ganteng umpama. Kok masih kayak gini, gak ada bedanya. Aku gak bisa ngelihat, 24 jam mukanya gak berubah kayaknya gitu. Nah, kalau engkau tidak bisa melihat bukan berarti tidak ada. Bisa jadi orang lain bisa melihatmu. Wes toh, orang soleh itu pasti kelihatan. Orang yang hatinya bagus itu pasti orang lain bisa melihat. Lihat sebagaimana matahari, setiap orang pasti bisa melihat matahari. Wong beramal baik itu bisa dilihat dari nur wajahnya, dari cahaya mukanya. Orang yang ahli maksiat juga bisa dilihat dari nur cahaya mukanya. Jadi kita itu sebenarnya nggak bisa ngumpet, Pak. Tapi masalahnya ajaran agama Islam tidak boleh nyeplosin. Begitu datang, kamu memaling ya nggak boleh juga. Kamu mau nipu ya, nggak boleh juga. Ya ada aturan. Oh, kiai-kiai banyak yang tahu, Pak. Bapak datang ini kayaknya datangnya pas perlu doang, kalau mau pemilihan umum, mau nyalek doang, ini muka lagi sudah kelihatan.
Tapi seorang kiai, kadang-kadang seorang yang alim itu ya nggak mau nyeplosin. Kalau datang cuma mau nyalon caleg aja, ntar lupa, nggak bakal diceplokin. Tapi dari muka-mukanya kelihatan. Jadi muka ahli maksiat itu yang nampak di wajahnya. Orang yang ahli ibadah juga akan nampak di wajahnya. Gak iso itu dia. Nah, nampaknya ini memang Allah sudah tentukan agar apa? Agar besok di akhirat itu gampang. Iki ahli maksiat, iki ahli taat. Iki orang yang suka wudhu, ini tidak. Ini orang yang suka sujud, ini tidak. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabda'una fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi orang-orang yang suka sujud itu nampak, simahum, ada tanda-tanda mereka, fi wujuhim, di wajah mereka, min athari sujud, yaitu dari bekas-bekas sujud. Bukan terus hitam, bukan hitam, Pak. Kalau itu artinya dohiriyah, tapi ahli tafsir tidak menafsirkan jidatnya harus hitam. Dulu para sahabat itu ada yang ketika sujud, ya, ketika sujud jidatnya hitam, ditegur oleh sahabat yang lain, sahabat Umar. Kenapa jidat kamu gini? Hadza min athari sujud. Muka itu adalah tempat istimewa yang kehormatan seseorang itu ada di muka. Nilai orang itu di muka. Maka banyak orang, Pak, banyak orang yang tangannya putus, kakinya putus. Ada yang nyenengin, Pak. Tapi kalau mukanya hancur, tangannya utuh gitu, kira-kira kamu gimana itu? Matanya satu di sini gitu kan, bibirnya di sini gitu, yang satu, telinganya cuma di atas gini, gitu. Rambutnya ada 3 lencer gini. Kamu suruh nikahin, kira-kira gimana? Muka. Nah, ahli tafsir menafsirkan si mawjudihim min as-sujud itu, setiap orang yang sujud itu pasti ada asar bekas buah yang akan dipetik, yaitu dari timbul atau bisa dilihat dari sifat-sifatnya. Nggak harus hitam. Oh, berarti kalau bekas-bekas sujud itu harus hitam. Nggak begitu. Cara sujudnya ini salah kalau begitu. Cara sujud itu Imam Syafi'i itu hanya menekan kalau dikasih kapas, kasih kapas nih, Pak, nekan itu sekedar kapas ini sampai ke bawah ini, nggak sampai mentul-mentul. Makanya kalau sholat jangan di kasur yang empuk, sholat di kasur empuk sambil gini-gini. Makanya sholat itu ini nggak boleh di tempat sujud, nggak boleh goyang. Ya, kalau Bapak misalkan pas nginep di hotel, sholatnya jangan di atas kasur. Enak banget, petang-petang nggak pernah tidur di kasur, ada AC-nya, sholatnya di kasur. Sayang amat kasur nggak dimanfaatin, sholatnya di kasur sambil mentul-mentul, nggak boleh nih jidatnya ini. Tempatnya harus tempat sujud itu harus diam itu. Makanya di sini sampaikan di Quran, di Quran, Allah barona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau di Quran jelas. Jadi setiap orang yang bermaksiat, baik itu maksiat kecil, agak gede, sedang, gede banget, besar sekali. Setiap manusia yang bermaksiat apa saja itu akan dikasih tanda hitam di hati ini, ceplek. Satu maksiat dikasih hitam, ceplek. Kasih maksiat, ceplek.
gak istighfar tambah hitam. Besok maksiat gak ada istighfar, gak tobat, tambah hitamnya lagi, tambah hitam lagi, tambah hitam lagi. Maka orang yang maksiat terus-terusan susah. Kenapa susah tobatnya? Nah karena hatinya udah hitam, kebungkus, susah banget. Maka jangan mencoba maksiat. Coba minum dikit-dikit lah, kayak apa rasanya dijilat dulu. Kayak gini ya, besok pengen sesendok itu lah. Lama sesendok, enak juga ya. Coba nyedain 5 sendok. Setelah 5 sendok nanti tambah segelas, setengah gelas. Kayak kasihan apa ya? Nggak enak sama temen. Nah, segelas. Lama-lama 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas terus-terusan. Sama kemaksiatan itu hampir rata-rata seseorang itu dari karena menginginkan. Maka ketika Allah menyampaikan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ojo deket-deket perbuatan zina. Deket aja nggak boleh. Namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Nah, setiap orang yang melakukan ketaatan maka di lehernya akan diberi kalung rantai, yang rantai tadi yang sangat bagus dan istimewa, yang rantainya tadi bercahaya, yang semakin menjadikan orang yang dikasih rantai tadi semakin, kalau laki-laki semakin ganteng, kalau perempuan semakin cantik. Tapi kalau orang bermaksiat, kakinya melangkah ke tempat maksiat dan melakukan kemaksiatan, maka secara otomatis lehernya akan dikalungi rantai. Dan rantai itu setiap orang itu pakai rantainya tadi, orang itu tambah hitam, mukanya tambah hitam, tambah jelek. Semakin maksiatnya banyak, semakin hancur mukanya, semakin jelek. Yang demikian itu engkau tidak bisa melihat. Andai engkau tidak bisa melihat, manusia pasti bisa melihat. Jadi jangan kau sangka bahwa ketika kau mana nggak ada, mukaku biasa aja. Tadi habis nyolong ayam ngaca, mukanya biasa aja. Kok biasa aja? Bisa nyolong lagi, ngaca lagi, ya kok biasa ya? Jika kau tidak bisa melihat, orang lain bisa melihat. Andai orang lain gak bisa melihat, bukan karena dia gak bisa melihat, karena matanya buta, dia mata hatinya buta. Karena setiap kebaikan apapun yang kita lakukan, segini toh, apa saja yang kau lakukan, apa saja yang kita kerjakan, kalau itu kebaikan, Pak, gak usah dulu mengingat orang. Nanti Allah akan bukakan kebaikan kita. Apakah itu setelah meninggal dunia atau gimana? Nanti akan dibuka oleh Allah. Orang yang melakukan kemaksiatan mau diumpetkan kayak apapun, nanti juga dibuka. Banyak, Pak. Saya itu kenal tamu. Ada tamu, udah lama nih tak ceritakan. Mimba'dil duyuf doif. Bapaknya ini kerjanya di Kalimantan. Ibu kerja di rumah. Jadi sering setengah 6 bulan sekali Pak pulang, 4 bulan sekali pulang, kadang setahun sekali pulang. Dia anaknya Pak, anaknya perempuan itu bener-bener luar biasa. Luar biasa apa nih? Bandel ya. Ulang malam-malam bawa cowok
diingatkan lebih galak, diingatkan lebih galak, lebih parah. Dikasih tahu ibunya sampai nangis-nangis, ya malah diketawain malah. Saking mumete, saking mumete hanya pengen ngobrol-ngobrol sama saya. Pengen ngobrol. Nah setelah pengen ngobrol, nggak tahu lah namanya petunjuk apa bisikan setan itu nggak ngerti. Yang jelas satu saat itu kayak nampak gambaran gitu kan, kayak nampak gambaran itu saya terangkan ke ibunya. Dah ibunya gini, kamu pulang tanya bapak kamu gini. Kalau sudah pulang suruh nanya, Pak, ini apa tidak menyinggung, harus kamu tanya. Ketika putri kamu pengen menjadi orang baik, bapak kamu harus tobat dari itu. Tak bilang gitu, Pak. Bener Pak. Nah bapaknya masih hidup. Ya sudah, kalau pulang tanyakan saja. Bagaimana tanya? Boleh tanyakan saja seperti yang saya sampaikan. Tahu banyak, Pak. Kamu tahu dari mana katanya gitu. Tahu dari mana? Bapaknya pengen ngumpet, pengen merahasiakan hal-hal yang luar biasa, tapi putrinya dibukakan benar-benar. Dibukakan rahasia bapak ini di Kalimantan itu ngapa gitu. Ini mau benar dari sini jadilah. Nah banyak Pak sesuatu hal yang dirahasiakan. Lah itu masih hidup. Saya tanya masih hidup bapak ya, masih hidup. Gak tahunya benar Pak. Makanya saya bilang ini apa ilham setan apa Allah itu. Tapi itu disuruh nanya karena tujuannya cuma baik saja. Kalau saya tujuannya baik supaya anak ini jadi anak baik. Akhirnya tak kasih tanya bapaknya, kalau hal seperti ini benar, pokoknya suruh tobat cepat-cepat supaya ini bisa diselamatin anak ini. Begitu ditanya nggak ngaku, ya disuruh sumpah, takut juga sumpah, akhirnya ngaku. Begitu ngaku, ibunya ngomong ke saya lagi, ya sudah kalau suruh suruh obat aja, sepenting jangan diputuskan rantainya sehingga itu tidak menjadi rantai yang nyambung terus sampai ke turun-turunnya. Dan rata-rata orang kadang-kadang tobatnya meninggal dunia, melakukan sesuatu setelah meninggal dunia belum tobat, akhirnya merembet terus ke bawah terus. Maka kita jangan nyoba-nyoba melakukan suatu hal yang ketika dilihat dari sisi syariat itu nerjangke ngawur tenang, sampai kita nggak sempat tobat, akhirnya nanti seperti rantai. Seperti rantai itu berurutan terus. Air itu kalau nggak disumbet jadi air jatuh, air dari gunung mengalir itu, kalau nggak dibendung itu ke bawah terus. Nah kalau dibendung, nah, itu sudah atas. Ketika masih ada kesempatan kemudian tobat, itu nggak turun lagi nanti. Nah kadang-kadang orang dia nggak bertobat, nggak istighfar dengan melakukan kesalahan, bahkan banyak orang yang nggak mengakui salah. Nah ini menjadi problema. Kalau kita salah, cepat-cepat istighfar. Supaya apa? Supaya selamat gitu loh Pak. Selamat diri kita, selamat dzurriyyah kita, selamat keturunan kita dan lain-lain. Jangan sampai nggak kita rantai ini nggak kita putus. Jadi putuskan. Maka bahasa sekarang, nek kowe udah nggak punya nasab anak wali, ya kowe gawe nasab setidaknya jadi wali, men anak turunnya jadi wali. Seandainya mbah-mbahmu bukan ahli ilmu, maka buatlah nasab kau itu sekarang menjadi orang yang berilmu, agar anak cucu kita nanti orang berilmu.
Kita yang memulai, Pak. Gak usah lihat mbah kita, wes mbah kita mau pemulung, mbah kita petani, pedagang, mau mbah kita cuma pegawai di PT, pegawai negeri, atau balok merah 1 atau balok merah 2, itu gak ada urusan. Gak usah mandang itu, tapi jadilah diri kita apa yang kita inginkan. Sudah saya sampaikan, kalau kita pengen anak cucu kita pengen supaya makan kelapa, tanamlah kelapa sekarang. Pasti nanti anak cucu kita yang metik kelapa. Kalau kita pengen jadi putra putri kita, anak cucu kita ahli ilmu, ya gue duduk di majelis ilmu, tanam itu, nanti anak cucu kita yang akan metik. Anak yang pengen jadi orang soleh, kita sendiri malah kejajukan, gak karu-karuan. Lah itu yang menjadi masalah. Harus dimulai dari kita. Itu pasti berhasil. Karena nanti ketika mengalir itu air itu bersih terus bawah. Kalau Anda harus takdir gitu, Pak. Sampai rajin ngaji, rajin ibadah, menjadi hamba yang banyak istighfarnya, banyak taubatnya, lah kok cucunya malah jadi ketua geng. Ya wis, aku wis takdir gitu. Tapi tetap pasti ada penerus. Kalau kita menjadi orang baik, pasti nanti apa yang kita lakukan itu ada penerusnya. Mungkin kita punya cucu 50, mungkin kebaikan kita itu nanti yang cucu kita mungkin 4 atau 5 atau 40, yang 10 agak berjanjikan dikit, ya sudah apa-apa, namanya takdir begitu. Tapi jangan pernah mengharapkan kita memiliki cucu-cucu yang soleh, kita sendiri nggak mau soleh, nggak bisa soleh, nggak berusaha menjadi soleh. Kalau cucu kita pengen kita mati dibacain Al-Quran, kita sendiri nggak pernah bacain Al-Quran orang tua kita, nggak usah berharap. Kalau kita hari ini tidak pernah mendoakan orang tua kita, jangan berharap anak kita nanti doain. Kalau kita sendiri nggak pernah nyukuri punya cucu, nggak pernah nyukuri punya anak, jangan berharap anak itu kita sendiri nggak pernah nyukuri punya orang tua, ya jangan pernah besok berharap anak kita syukur kepada kita. Jadi air itu kita pengen mengalirkan, air itu seperti apa tergantung kita, bukan tergantung orang lain. Silahkan pilih apakah kita akan mengalirkan air kotor atau air bersih. Kita itu yang menentukan sekarang, bukan orang lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wes doa kuwi banyak. Kalau nggak iso doane malah semar mesem, pelajaran goyang, wes doa-doa biar apa? Biar orang lain mengimpikan kita, wes doane aneh. Ketika Allah sudah menyodorkan satu permasalahan di diri kita, di keluarga kita, gak usah doa yang lain, doa untuk itu saja dulu. Kita sudah tahu ada masalah, Allah berikan satu permasalahan diri kita, di keluarga kita, doanya malah yang lain, yang pokok ditinggalkan. Ini kan masih masalah. Kita itu kadang keliru bersikap, bertata krama kepada Allah. Nah, kekeliruan kita itu akan menimbulkan efek samping yang tidak baik. Ala taro anna syamsa yashhadu wan nas ajma'una illa man kana a'ma. Ma faidatul ilmi faidatul ilmi, tidak ada apa faedahnya ilmu iku illal amalu, kecuali untuk dilaksanakan dengan ilmu. Tidak ada manfaat ilmu kecuali ilmu itu untuk diamalkan. Misaluhu, perumpamaannya, ma
faidatul ilmi illa amal. Iku kamalikin sebagaimana raja kataba yang menulis surat. Siapa Malik? Raja ilana ibin terhadap wakilnya menulis kitaban ing satu kitab, ing satu surat. Ada seorang raja memberikan surat perintah kepada wakilnya. Fama faidatul kitab, maka itu apa faidatul kitab utawi manfaatnya surat tadi, kitab tadi. Antak qra'ahu faqat, iku antak qra'ahu, membaca siapa engkau ing kitab, faqat, cuma seperti itu saja. Innama faidatu, sesungguhnya manfaatnya, faidahnya, tujuan maksudnya kitab tadi, iku al-amalu, adalah untuk dilaksanakan dengan surat tadi, kitab tadi. Ketika seorang raja ngasihkan surat kepada wakilnya, itu bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dilaksanakan. Allah menurunkan Al-Quran untuk dilaksanakan, bukan hanya dibaca doang. Kanjeng Nabi memberikan pesan, bukan untuk dibaca doang, tapi untuk dijalankan. Mithalu man utawi perumpamaan orang yastagilu yang tersibukkan siapa mang bil ilmi, yastagilu yang sibuk siapa man bil ilmi dengan ilmu, walaysa lahu, dan tidak adalah itu bagi man opo basiratun, pandangan mata hati. Iku kama salimiati alfi a'ma, itu sebagaimana orang 100.000 orang buta. Salaku yang berjalan, salaku itu kalau ya berjalan ya, salaku yang berjalan sapa akma torikon ing jalan, sebagaimana 1.000 orang buta jalan di tempat perjalanan. Mutahayyirina, halih bingung. Siapa? Akma, mi'ati alfi akma fiha, di dalam torik. Falau kana, jika ada, fihim, iku fihim, di dalam mi'ati alfin tadi, sopo wakidun, satu saja, bi'ainin, yang memiliki mata bisa melihat, la tabi'ahu, pastinya akan ngikutihu ing wakidun, siapa annasu, manusia, ajma'una, seluruh manusia. Watoroku, dan meninggalkan siapa, watorokulan meninggalkan siapa, nas mi'ata alfi a'ma, yaitu meninggalkan 100.000 orang yang buta. Saya pengen tanya Pak, kalau Bapak mau jalan-jalan ke puncak, jalan ke puncak, ada bis, di sono ada 1.000 orang buta, 1.000 orang buta. Yang di sini ada satu orang, Pak. Ada orang yang 100.000 orang ini yang buta tadi, itu juga sopir, itu sopir jos, orang itu paling mantap, cepet nyampe, Pak. Nah, yang satu orang yang nggak buta ini juga sopir. Kira-kira kamu milih yang mana? Yang 100 ini silakan milih yang 100.000 atau yang satu orang. Milih yang satu. Pasti milih yang satu. Walaupun orang 5 sopir itu, udah nanti yang 10 jadi kenek. Bapak wes mendingan nggak pakai kenek, tapi yang nyopir bisa lihat. Kalau yang bisa lihat nyampe puncak. Nah, tapi kalau yang nggak lihat nyampe juga, nyampe alam kubur.
Jadi orang yang berilmu, kalau dia itu walaisa lahu basiratun, tapi tidak memiliki mata hati yang tajam, itu diperumpamakan seperti orang yang buta, yang dia itu berjalan di satu jalan, dia bingung. Seandainya ada satu aja orang dari 100.000 orang buta tadi, orang satu yang bisa melihat, maka manusia itu mesti milih yang satu tadi, bukan milih orang yang 1000. Kadang-kadang kita kebanyakan guru malah puyeng juga, yang mana yang diikutin, guru ini kayak gini, yang sini kayak gitu, yang sono kayak gini, mumet, mana guruku yang tak ikutin, ngomong yang mana? Guru gak usah banyak-banyak, tapi yang benar basirah, punya mata hati. Kalau yang punya mata hati itu kan beda. Kadang-kadang orang itu kalau misalkan menyampaikan sesuatu, guru yang menyampaikan sesuatu, orang tadi tidak punya basirah, itu susah ngeno, karena nggak tahu problema orang-orang ini, mukanya gini, semuanya kayak masalahnya ini ada di titik ini, berarti aku harus keluar ini nanti. Itu basirah. Lah kalau bapak ngaji nggak pernah kesinggung, ini gurunya punya basirah enggak ya? Kadang-kadang guru itu kan ketika lihat basirah itu ada bayangan lebat, oh harus nerangkan ini, nggak tahu nih pucet, oh kesinggung dia mesti kan gitu. Nah kesinggungnya itu Bu, karena ada basirah tadi Pak. Jadi keluar apa yang dilihat pakai basirah, mata hati, ketika diungkapkan orang lain merasa kesinggung, pas banget sama hatiku. Nah karena basirah, kalau nggak punya basirah ya ngajinya nggak mengena terus, kayak yang belas ngono, ngaji lawakan tok nggak ngena. Lu dia pakai tag, pakai yang dikonsep, sehingga ketika disampaikan itu ya gak enteng, sing apa yang masuk di hati nggak ngena, karena basirahnya itu perlu. Makanya di sini orang yang sibuk dengan ilmu tapi tidak memiliki mata hati basirah, itu kayak orang 100.000 orang buta yang jalan kebingungan semua. Mendingan orang satu yang memiliki basirah, ketika berbicara mesti ngena, ketika berbicara mesti kena hati, bicara kena hati, karena tergambar. Basirah itu kan melihat. Kenapa bisa terucap? Karena basirahnya yang ngomong, basirahnya yang melihat, kemudian dia membisiki lisan, nyampe ke lisan, kesampaian, karena basirahnya melihat. Kalau kita melihat dari mata begini Pak, kan keren-keren semua, untuk semua, sholat semua, ya kan, sholat semua. Yang sini juga tadi ketawa, yang pakai baju biru ketawa, yang baju putih ketawa, ini ketawa. Sedangkan problemanya agama macam-macam, cara melakukan kemaksiatan itu macam-macam, kayak yang saya tahu. Tapi kalau menyampaikan, seseorang yang sudah menyampaikan nggak punya basirah, orang ngeno Pak, belas hati ngaji ke belas orang. Tapi kalau ngaji Bapak, waduh Pak Somad kurang ajar itu, ngaji tiap ngaji disinggung-singgung mulu. Kalau ke Bapak merasa kesinggung, lah yo lepas. Karena orang yang ngajar ngaji itu harus punya basirah. Basirah itu supaya seseorang ketika dia mendengarkan, dia kemudian memiliki memiliki perasaan yang, wah aku salah nih, aku harus begini nih, nggak boleh begini nih. Jelas ya Pak Roni? Kalau kesinggung biasa aja Pak Roni, kok saja gitu. Nggak, ini canda Pak Roni. Kamu apalagi kesinggung-singgung ya biasa aja, jangan ngambek ya, singgung ngambek so nggak ngaji ya. Harus basirah itu harus ada. Itu fungsinya ngaji kan gitu Pak. Hati kita mau belok dilurusin tanpa kita harus bertanya.
Begitu Bapak ngaji pengen tanya, sudah dijawab sebelum bertanya. Ya kan kalau basiro itu, ya karena ketika menyampaikan kalau hanya dengan lesan, orang ini Pak, belas nggak nanti nggak akan ada sentuhan. Tapi kalau sudah pakai basiro, kemudian basiro tadi itu melihat sesuatu dengan rohaniyah, kemudian tergambar, kemudian oh ini harus nyampe seperti ini, itu harus nyampe. Karena di sini sekilat, mungkin kilat gitu Pak, di hati itu kilat, langsung nyampe ke lisan kilat. Jadi mumpung nggak lupa sampaikan, mumpung keluar disampaikan, itu basiro. Jadi basironya melihat sesuatu yang harus disampaikan. Jadi kalau Bapak misalkan kesinggung, ngaji setiap ngaji kesinggung, ya wes pas. Wah, kejem amat ngaji Pak Somad ya. Bukan kejem, memang harus seperti itu. Nah tadi ditekankan ke mu'alif, orang yang sibuk dengan ilmu tapi nggak tambah tajam mata hatinya, ya dia diumpamakan dengan orang yang buta. Mau jumlahnya orang buta 100.000 atau 200.000, ketika Bapak minta petunjuk, ada orang satu yang nggak buta, pasti kita akan milih yang nggak buta. Apalagi suruh nyopir, ya kan pilih yang nggak buta. Nah perlunya itu seperti itu. Kalau ngajiannya bahasa terjemah gitu doang, misalkan ngaji tak terjemah doang, selesai kan? Oh tapi maksudnya ke apa ya? Kayak biar ya terjemahnya kayak gini, tapi ketika kita ulas keterangannya kan jadi beda. Nah kan beda gambarannya seperti apa, itu enggak. Ilmu itu fis sudur, lapis sudur. Ilmu itu ada di hati, bukan di tulisan. Tulisannya kayak gini, sedikit doang tulisannya Pak, menerangkan kebanyakan. Alhamdulillah pas di titik. Mudah-mudahan manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radha tabaraka wa ta'ala rasul jibril. Alhamdulillahirabbil alamin wasyukurina rabbil alamin hamdan yufina 'ankum mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali sultan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina. Allahumma inna nasta'udhiruka ma 'allamtana fardudu ilayna 'inda hajatina ilayk. Allahumma bihaqqi hadhihi al-majlis وبسر هذه المجلس اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا من أهل العلم والقرآن والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والشر والضير ربنا اختم بالصالحات أعمالنا والحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.